Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi ya dengan Bu Eti. Hari ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. IPA atau ilmu pengetahuan alam. Objek IPA adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Maksudnya, yang dipelajari dalam IPA itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sedemikian kompleks. Untuk memudahkan, pengetahuan tersebut digolongkan menjadi 4. Yang pertama adalah biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Nah, biologi ini mempelajari tentang makhluk hidup ya anak-anak. Yang kedua, fisika. Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam. Misalnya, materi, energi, daya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik. Nah, di dalam fisika, kita mempelajari sesuatu yang bisa kita lihat dan kita rasakan, atau yang hanya bisa kita lihat saja dan rasakan. Nah, itulah yang disebut sebagai gejala alam fisik. Yang ketiga, kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang penyusun dan perubahan zat. Penyusun zat, misalkan adalah air. Air itu tersusun oleh senyawa hidrogen dan oksigen. Secara kimia memiliki rumus H2O. Jadi air itu memiliki rumus kimia H2O. Kemudian perubahan zat yang dimaksud adalah mempelajari kenapa zat cair bisa berubah menjadi padat. Air yang dimasukkan ke dalam freezer bisa berubah menjadi es. Itu prosesnya apa? Kok bisa? Atau kenapa zat padat bisa berubah menjadi gas? Prosesnya apa? Nah, itu adalah cabang dari ilmu kimia. Yang selanjutnya, ilmu bumi dan antariksa, mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwasanya objek IPA yang dipelajari dalam ilmu pengetahuan alam itu dari zat atau makhluk hidup yang ukurannya kecil atau renik sampai jagat raya yang ukurannya sangat luas dan sangat besar. Proses penyelidikan ilmiah IPA. Penyelidikan itu maksudnya gimana sih, Bu? Nah, ini Bu Eti kasih contoh gambar. Penyelidikan misalkan dirimu terhadap temanmu. Ini dirimu, ya temanmu, menghasilkan deskripsi. Oh, ternyata temanku rambutnya hitam, hidungnya mancung, matanya sipit, kulitnya coklat. Atau bahkan kamu melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tingginya berapa ya? Berat badannya berapa ya? Nah, itulah yang disebut sebagai penyelidikan. Dalam penyelidikan ilmiah IPA itu ada beberapa proses. Yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan melibatkan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Nah, di sini kamu menggunakan mata sebagai pengamatan, panca indera pengamatan, dan alat ukur berupa kaca pembesar.
Selanjutnya, setelah melakukan pengamatan, kamu membuat inferensi. Inferensi merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan-hubungan antara aspek yang diamati, sehingga kamu bisa membuat prediksi. Nah, yang ketiga, mengkomunikasikan. Setelah melakukan penyelidikan, pasti kamu akan menemukan hasil. Nah, hasil itu kamu komunikasikan, baik itu berupa lisan maupun tulisan. Dalam penyelidikan ilmiah, itu ada langkah-langkahnya ya anak-anak. Langkah-langkah ini disebut sebagai langkah-langkah metode ilmiah. Apa saja langkah-langkah untuk melakukan penyelidikan ilmiah? Yang pertama adalah merumuskan masalah. Jadi kamu harus memiliki masalah, menemukan masalah terlebih dahulu. Kemudian menyusun kerangka berpikir dan membuat hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara, jadi dugaanmu terhadap masalah yang kamu temui. Setelah itu, melakukan eksperimen atau percobaan. Dalam percobaan atau eksperimen, kamu pasti akan mendapatkan sebuah data. Nah, data itu kemudian kamu analisis dan kamu buat kesimpulannya. Setelah dapat kesimpulannya apa, baru kamu menulis laporan penelitian. Paham ya? Nah, Betty punya pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, ini adalah contoh dari sebuah masalah yang Bu Eti temui, atau contoh sebuah masalah yang mungkin kalian juga temui. Mengapa matahari bersinar? Pertanyaan yang kedua, bagaimana mendapat air bersih dari air keruh? Yang ketiga, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Nah, coba anak-anak buatlah jawaban dari pertanyaan ini ya. Nah, sekian tadi penjelasan dari Bu Eti. Semoga bisa memberikan manfaat. Bu Eti akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.